Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, saat ini saya mengajak Anda mengikuti renungan harian yang dikeluarkan Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia yang disingkat GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah pagi ini. Kami bersama keluarga mengadakan saat teduh. Ajarlah dan tuntunlah kami Roh Kudus, Sang Penghibur dari Allah, yang memampukan kami untuk merenungkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, untuk merenungkan firman Allah ini, saya Pendeta Indah Srihatun bersama Gabriel Julio Armando Siagian bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 26 dengan judul Sang Penghibur dari Allah. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, dari bacaan tadi kita akan mempelajari atau menggali firman Allah dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah yang diutus Allah? Berdasarkan ayat yang ke-26a, yang diutus Allah adalah penghibur. Apakah sebutan lain dari roh penghibur? Berdasarkan ayat yang ke-26b, sebutan lain dari roh penghibur adalah roh kebenaran. Keluar dari siapakah roh kebenaran itu? Pada ayat yang 26c, keluar dari Bapa. Apa pekerjaan roh kebenaran itu? Berdasarkan ayat yang ke-26d, pekerjaannya adalah bersaksi tentang Yesus. Saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 16 ayat 7 berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Ini jelas bahwa ia akan memberikan roh penghibur ke dalam dunia. Pertanyaannya, untuk apa dan mengapa? 1. Karena ia pernah berkata dan harus dikenapi dari setiap perkataannya itu. Yohanes 16 ayat 4b. Kedua, Yohanes 16 ayat 8-10 berkata, "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Ketiga, oleh karena Yesus sangat mengetahui bahwa murid-muridnya tidak memiliki kesiapan mental dalam menghadapi berbagai tekanan, baik dari luar maupun dari dalam. Dari luar banyak tekanan dari orang-orang atau pihak-pihak Yahudi. Dari dalam terjadi kegelisahan dalam hati setiap umat, sebab mereka adalah orang-orang biasa dengan pekerjaan dan pengetahuan yang terbatas. Terlebih dalam beberapa hari yang lalu diperhadapkan dengan siksaan, tekanan yang dialami Yesus sebagai rabi. Ada murid yang menyangkal, mengkhianati, dan bahkan Thomas berkata jika belum melihat sendiri tangan dan kaki bekas paku itu, dia tidak akan percaya. Maka bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara keadaan hati yang cemas, gelisah dan takut ini menghantuinya. Membuka pintu rumahnya pun tidak berani. Mereka sangat membutuhkan kekuatan ketika mendengar perkataan, "Shalom, damai sejahtera memberkatimu, dan kuhembuskan Roh Kudus," maka menjadi penghiburan dan ketentraman tersendiri yang terjadi dalam kehidupannya. Dan bahwa apa yang pernah diperkatakannya itu benar-benar terjadi. Maka dapat kita temukan bahwa manusia itu lemah dan membutuhkan apa yang disebut dengan dorongan spiritual. Dorongan itu ada dan terjadi karena Roh Kudus hidup dalam diri kita. Contoh yang jelas, kerjaan Roh Kudus penghibur memberikan kepada kita untuk kita menghibur orang-orang berduka. Kita menghibur mereka, kita meneguhkan mereka. Tujuannya supaya terhiburlah mereka. Maka, adakah saudara pernah merasakan dan mengalami penghiburan dari Roh Kudus ketika saudara mengalami kesulitan dalam hidup saudara? Pernahkah saudara ketika berbuat salah dan Roh Kudus menuntun saudara ke dalam kebenaran?
Pernah. Maka kesimpulannya, Dia yang disebut Roh Kudus adalah Roh itu sendiri. Roh itu Roh penghibur dan Roh kebenaran, sebab Ia adalah kebenaran. Sebagai Roh kebenaran, Ia akan menuntun setiap orang kepada kebenaran, menegur serta memberitahukan kesalahan-kesalahan umat, supaya Roh kebenaran yang memerdekakan itu. Roh kebenaran akan membenarkan dan meyakinkan bahwa Yesus Kristus hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan seisi umat dari dosa. Roh yang menuntun kepada keselamatan, sebab Ia akan menjadi saksi bagi Kristus. Maka bagikanlah kepada orang lain. Marilah kita tutup dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, di saat kami mengalami pergumulan dan tantangan, Engkau selalu hadir untuk meneguhkan dan menghibur kami. Kami semakin kuat dalam menghadapi pergumulan dan tantangan. Kami tak akan gentar, sebab kami tahu Roh Tuhan akan menolong setiap saat. Terima kasih ya Roh Kudus untuk menghiburan sejati ini. Amin.